Salam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Rema Emmanuel 5 menit ini. Mari kita membuka firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah sikap yang baik dalam keluarga. Bapak Ibu, tentu kita merindukan keluarga yang baik, anak-anak yang baik, suami yang baik, dan dalam keluarga itu mengalami rasa damai, rasa sukacita, ketenangan. Itu dambaan kita semua, bukan? Tapi seringkali Bapak Ibu, terasa indah, kenyamanan itu bisa sirna saja ketika kita banyak menghadapi masalah dalam keluarga. Keluarga berubah menjadi keluarga yang tidak menyenangkan. Seorang bapak atau seorang ibu misalnya bisa saja memang tidak masalah memarahi anak-anaknya ketika anak-anaknya masih kecil atau remaja, pemuda. Tapi persoalannya, bagaimana kalau seorang anak yang sudah menikah, sudah berkeluarga, tentu ini akan sulit. Apalagi ditambah misalnya anak dan keluarga itu, anak hidup bersama dengan seorang bapak, seorang ibu, seorang mertua misalnya. Menantu tinggal dengan mertua, ini masalah yang terbesar. Seringkali keluarga mungkin akan terkendala menghadapi hal-hal yang tidak baik. Tapi bagaimana sikap kita atas persoalan ini? Jika kita salah bertindak, maka masalah sulit untuk diselesaikan dalam keluarga. Sekarang mari kita memperhatikan apa pesan firman Tuhan supaya kita memiliki sikap yang baik di dalam keluarga itu. Supaya di antara keluarga kita mengalami kebaikan, mengalami ketenangan, mengalami sukacita. Apakah yang sikap yang harus kita miliki? Sikapnya tidak lain adalah berdasarkan ayat firman Tuhan kita baca adalah koreksilah karakter kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati adalah karakter. Juga dia berkata lemah lembut, sabar. Bukankah itu karakter? Jadi koreksi dalam hidup kita, apakah ada kesabaran, adakah kelembutan, juga adakah rendah hati, adakah kasih, adakah saling membantu, ini karakter semua. Nah karakter inilah yang menciptakan keluarga baik atau tidak. Kalau semua ini ada tercover di dalam kehidupan seseorang, kalau menantu pastilah akan baik kepada seorang mertuanya, seorang mertua akan baik kepada menantu, seorang bapak ibu akan baik kepada anak, anak dan baik kepada orang tuanya. Jadi kita merindukan keluarga itu menjadi baik dan selaras dengan firman Tuhan. Ini karakter yang harus ada di dalam keluarga rumah tangga kita. Anak-anak misalnya jangan mempertahankan karakter yang tidak baik. Kemudian menantu juga kalau ada dalam hidup bersama-sama dengan mertuanya. Jangan mempertahankan karakter yang ego, dan itu akan sulit sekali untuk kita memperolehkan kebaikan dalam keluarga. Kalau masih single misalnya, masih bujang, kita memiliki karakter seperti ini tidak apa-apa. Tapi persoalannya, bagaimana setelah yang menikah? Jangan lagi pertahankan masalah karakter-karakter yang tidak baik. Buanglah itu, tinggalkanlah, milikilah karakter ini berdasarkan firman Tuhan. Kita rendah hati, lemah lembut, sabar dalam segala kesusahan, dalam segala pergumulan yang kita hadapi, kita bersabar, lalu tunjukkanlah kita kasih yang didasarkan kepada kasih kita kepada Tuhan. Lalu kita saling membantu. Nah, jadi berubahlah. Kalau kita yang tadinya tidak rajin, sekarang mulailah rajin dan tekun. Kalau kurang kreatif dalam rumah tangga, nah, anak-anak, keluarga bisa kreatif bersama-sama. Bagaimana di dalam keluarga itu terciptalah kebaikan. Tunjukkanlah bahwa hidup saya ini sudah dipengaruhi oleh karakter Kristus. Jadi Kristuslah yang telah mengubah karakter saya ini dari karakter lama menjadi karakter yang baru. Dan kalau Kristus ada, maka keluarga kita pastilah akan mengalami kebaikan. Percayalah Bapak Ibu kasih Tuhan, rendah hati itu sikap yang harus kita miliki. Masing-masing dalam keluarga. Bapak Ibu, bapak-bapak rendah hati, ibu-ibu juga rendah hati, anak-anak rendah hati, menantu rendah hati, saling menghargai. Hal-hal demikian Bapak Ibu akan terlaksanalah daripada kehidupan keluarga
yang baik, damai, tenang, dan tidak ada jalan lain. Kita akan menempuh jalan di mana Tuhan akan memberkati keluarga dan rumah tangga kita. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pagi hari ini. Selamat pagi, salam untuk kita sekalian.